Halo, perkenalkan nama saya Trimiti Sarwenda Bristepu dengan NIM 2313041004 dari kelas 2A Pendidikan Biologi. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai hasil praktikum yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu mengenai sistem pencernaan. Sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan merupakan serangkaian organ yang bertanggung jawab dalam mengelola makanan, penyerapan nutrisi, dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Proses ini dimulai dari mulut dengan penghancuran makanan yang dibantu oleh gigi dan pencampuran dengan air liur. Kemudian makanan itu bergerak melalui esofagus menuju ke lambung, di mana asam lambung dan enzim pencernaan. Lalu di usus halus, pencernaan dan penyerapan nutrisi itu terjadi dengan bantuan enzim pankreas dan empedu. Lalu sisa makanan bergerak ke usus besar untuk penyerapan air dan pembentukan tinja, yang akhir disimpan di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, pada preparat pertama yaitu esofagus, di mana berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dengan teman-teman, di sini kami menggunakan mikroskop binokuler dengan pembesaran 0,25 x 10 dan disesuaikan juga dengan referensi yang kami dapatkan. Maka pada preparat esofagus yang saya amati dapat dilihat terdiri dari beberapa lapisan, yang dimana pada lapisan paling dalam itu merupakan lapisan muskularis mukosa, lalu di bawahnya itu terlihat lapisan submukosa, dan selanjutnya itu terlihat lapisan muskularis eksternal, yang dimana ini merupakan lapisan otot dan berperan penting dalam gerakan peristaltik, dan yang melingkar kosong di tengah itu merupakan lumen. Nah, selanjutnya itu preparat yang kedua, yang dimana preparat kedua yaitu duodenum, yang dimana duodenum ini merupakan salah satu bagian dari usus halus. Nah, dimana pada pengamatan ini kami juga menggunakan mikroskop binokuler dengan pembesaran 0,25 x 10 dan kami juga menyesuaikan dengan referensi yang kami dapat. Maka pada preparat duodenum ini kami melihat pili, yang dimana pili ini merupakan yang bertanggung jawab dalam penyerapan sari-sari makanan, dan pada preparat juga terdapat lapisan, yang dimana lapisan yang paling dalam itu terdapat lapisan mukosa, yang dimana lapisan ini terdiri dari jaringan epitel, lamina propria, dan juga muskularis mukosa. Dan selanjutnya itu terlihat juga lapisan submukosa, yang dimana pada lapisan ini terdapat luner, dan selanjutnya itu di bawahnya itu terdapat juga lapisan muskularis yang terdiri dari otot dan berperan dalam pergerakan usus, dan yang paling luar itu merupakan lapisan serosa. Nah, selanjutnya itu preparat yang ketiga, yang dimana preparat yang ketiga itu merupakan jejunum, yang dimana jejunum ini merupakan bagian dari usus halus juga yang kedua, dan atau yang bisa kita kenal itu sebagai usus kosong. Dan dimana pada pengamatan ini kami juga masih menggunakan mikroskop binokuler dengan pembesaran 0,25 x 10 dan disesuaikan juga dengan referensi. Pada preparat ini bisa kita lihat bahwa pada preparat ini terdapat pili sama seperti duodenum yang bertanggung jawab dalam penyerapan sari-sari makanan, dan terdapat juga 4 lapisan, yaitu lapisan paling dalam itu terdapat mukosa, lalu di bawahnya itu terlihat lapisan submukosa, dan di bawahnya itu terlihat muskularis eksternal, dan lapisan paling luar itu merupakan lapisan serosa. Nah, selanjutnya itu preparat yang keempat atau ilium, yang dimana ini juga merupakan bagian dari usus halus yang ketiga, dimana pada pengamatan ini juga menggunakan mikroskop binokuler dengan pembesaran 0,25 x 10 dan disesuaikan juga dengan referensi yang kita dapatkan. Dapat kita lihat bahwa preparat ini hampir sama dengan duodenum dan jejunum, yang dimana terlihat juga pili yang bertanggung jawab dalam penyerapan sari-sari makanan. Terdapat juga 4 lapisan, yang dimana lapisan paling dalam terdapat mukosa, lalu di bawahnya itu terlihat lapisan submukosa, dan di bawahnya juga terlihat lapisan muskularis eksternal, dan lapisan yang paling luar itu merupakan lapisan serosa. Nah, selanjutnya itu preparat yang terakhir yaitu kolon atau yang kita kenal dengan usus besar. Pada pengamatan ini juga kami masih menggunakan mikroskop binokuler dengan pembesaran 40 dan disesuaikan juga dengan referensi yang kami dapatkan. Maka pada preparat ini terdapat 4 lapisan, yang dimana lapisan paling dalam terlihat mukosa yang terdiri dari jaringan epitel, lamina propria, dan muskularis mukosa. Kemudian lapisan kedua yaitu submukosa, lalu lapisan ketiga yaitu
muscularis externa. Ini merupakan lapisan otot yang terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan sirkuler dan lapisan longitudinal. Dan kemudian lapisan yang paling terluar itu merupakan lapisan serosa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pencernaan. Jika terdapat salah kata mau disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya tutup video ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.